Bismillahirrahmanirrahim. Uhyakum tahiyatan Islam, tahiyatan fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an yahtammal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pula lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa, marilah sama-sama kita kirimkan SMS, yaitu salawat ma'assalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu semoga dengan salawat yang kita lantunkan secara bersama ini, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat lemah, di mana masyarakat lemah, susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit pun yang mulai menyerah. Namun kita dibuat takjub oleh data yang disampaikan Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa jumlah potensi zakat, infak dan sedekah di negeri kita tercinta ini mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat, 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadir setara dengan 25% pencapaian APBN tahun 2021 di negeri kita tercinta Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa. Karena selain kaya akan perkembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan. Hal ini dinobatkan oleh Secretary of Federation. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu besar tidak diimbangi dengan adanya pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional dan Filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, PPATK mencatat lebih kurang 176 lembaga Badan Amil Zakat Nasional dan Pemberdayaan Umat memakan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan umat terhadap Badan Amil Zakat Nasional semakin terdegradasi. Kumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi, Kegiatan pemberdayaan umat berhenti, kemiskinan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kekufuran
semakin mendekati bangsa ini. Betul, kazal fakru ayyakunal kufra, na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, Pengelolaan zakat produk dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat menjadi tema syarihil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang akan dibacakan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu alimun hakim. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi menjelaskan bahwa seorang Abu Lubabah beserta sahabatnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebagian harta mereka guna untuk menyucikan diri dan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, Ma umirtu an akhadha min amwalikum syai'a. Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Tawil Ayil Quran jilid ke-11 halaman 244 baris kelima bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalam insya qalabi yang diterapkan fi'lun amar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengambil sebagian harta mereka guna menyucikan diri dan harta mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan ayat ini dengan pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif. Dan hal ini haruslah kita benahi, yang dimana pengelolaan zakat itu haruslah secara profesional dan optimal untuk kepentingan umat yang seluas-luasnya, sebagaimana telah kami rangkum dalam judul lagu Umi Elvi Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang telah kami ubah liriknya. Ayo zakat, Wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. ayo zakat. Zakat bersihkan harta dan juga jiwa, riang gembira, jadi agnia, hidup damai sejahtera selamanya. Setuju hadirin? Demikian
zakat merupakan pengelolaan yang secara transparan, di mana hal ini zakat bertujuan untuk menghentaskan segala kemiskinan dan juga sebagai visi pendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberikan segala harta kita untuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian penjelasan dari Yulilzan Kesan Ego dalam buku Fikih Pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, upaya-upaya umum yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan semestinya. Namun sayang beribu sayang hadirin, fakta di lapangan mengatakan angka kemiskinan semakin melambung tinggi, kelaparan semakin menghantui, pengemis dan gelandangan semakin banyak kita temui. Banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi, dan tak jarang pula hadirin kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berakhir bunuh diri. Sallallahu ala Muhammad. Wahai Sang Penguasa, orang-orang kaya, tidakkah engkau melihat begitu banyak derita, banyak orang miskin yang bermandikan air mata, mereka menjerit, merasakan hidup yang semakin sulit, sedangkan perutmu buncit dan berduit. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah zakat dinyatakan sebagai solusi penghentasan kemiskinan? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita hayati firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang akan dibacakan oleh guru kami dan akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha Batu 3 menit lagi. wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan dengan kata innama, berarti ada cara terkhusus atau teknik-teknik tertentu yang Allah khususkan untuk pengelolaan zakat. Artinya zakat tersebut terkhusus kepada orang-orang miskin, Para pengurus zakat, hamba sahaya, Para mualaf orang yang berhutang, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkamil Qur'ani wal Mubini tadammanahu minas sunatil ayyil Qur'an jilid ke-10 halaman 289 mengatakan bahwa qala Allah Ta'ala Innama sadaqatu lil fuqara. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Spektrum Zakat halaman 55 membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini hadirin bahwasanya melalui inovasi keuangan dan investasi sosial merupakan salah satu program wakaf cash sebagaimana pemanfaatan dana zakat terhadap wakaf. Adapun hadirin, ada 3 dampak positif yang bisa kita rasakan saat ini. Pertama, Pemerintah mendapatkan dana yang bebas bunga dan terlepas dari deretan hutang. yang kedua, keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan. ketiga, Wujudnya stabilitas keuangan nasional Pusatnya pembangunan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi nasional. yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian ungkapan dari tajuk Cash Wakaf Innovative Instrument for Economic Development dalam jurnal internasional O Social Science and Humanity tahun 2013. Dalam kesimpulan syarahan kami ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pengelolaan zakat secara profesional itu walaupun hanya memenuhi kebutuhan konsumtif semata, namun hadirin, ini sudah menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menciptakan generasi yang iman dan imunnya yang kuat, Tubuhnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat, tempat tinggalnya yang bertingkat, kesejahteraannya meningkat sehingga menjadi generasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat. Kami akhiri syarahan kami dengan sebuah pantun. Tanjung Balai kotanya indah dan memikat. singgah sebentar ke pajak kawan. Mari gemar berwakaf dan berzakat Demi Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Nasrun minallah. wa basyiril mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.